Pernah nggak sih kalian itu diremehkan oleh semua orang seperti ini? 優勝七星剣部祭でバッカじゃねえのあいつ F ランクだろマジかよDibully oleh orang lain seperti ini. ちゃん帰宅するなり待ち構えていた姉たちに捕獲され Sorry salah anime, cu maksud aing itu seperti ini. まあいいか女に囲まれて随分と楽しそうじゃないですか落第の先輩いい身分っすね Bahkan keluarga kalian pun tidak menganggap kalian sebagai anaknya karena kalian beban, suka ngabisin sabun, suka beli guling anime, nyembah anime, dan kalau ada waifu baru kalian itu suka teriak-teriak my bini, my istri, my pacar seperti ini. 最悪なのは半端な力で半端に結果を出すことだ今のお前のように Tapi hati kalian tetap teguh, tetap sabar, tetap tegar, dan tidak memiliki rasa ingin balas dendam seperti Lord Kearga. Ya kalau aing sih jujur gak bisa cu. Kalau aing jadi MC, aing cukur-rukuk semua wanita yang merendahkan aing, dan aing jadikan budak segede papap setiap malam. Nanti kering gak bang? Kering? Kamu bilang kering anak muda? Rasa belas dendam ini jauh lebih besar daripada ukuran muanuk aing. So kisah ini dimulai pada sebuah sekolah kesatria, lebih tepatnya pada seseorang yang tidak berbakat, yang menduduki rank paling rendah pada sekolahnya, pernah tidak naik kelas, dan dicap tidak berbakat oleh keluarganya, serta dibuang oleh keluarganya sendiri. Bahkan alasan MC kita tidak naik kelas itu adalah karena keluarga MC ini tidak ingin MC itu membuat jelek nama keluarga. Karena faktanya nih ya, di sekolah ini itu ada sebuah turnamen atau lebih dikenal dengan sebutan festival 7 bintang, di mana nantinya masing-masing sekolah itu akan mengirimkan 6 perwakilan siswa mereka melalui sistem duel untuk bertanding ke jenjang nasional dan melawan murid-murid dari SMA elit yang lainnya. Nah, mungkin daripada MC kalah dengan memalukan, jadi keluarga MC ini sampai tidak menaikkan kelas MC ya cuy ya, dengan menyogok pihak sekolah. Ya pokoknya kasihan banget lah anjing MC kita ini bejir, yang diketahui bernama Iki Kurogane, atau untuk kedepannya kita panggil saja Iki lah ya. Oh ya, for your information aja, jadi di anime ini itu setiap siswa dapat memanggil senjata mereka masing-masing atau lebih dikenal dengan sebutan device, dan orang yang bisa memanggil senjata mereka disebut dengan blazer. Masuk ke inti cerita. Nah, meskipun Iki ini selalu direndahkan oleh setiap orang, bahkan oleh keluarganya sendiri, tapi itu semua tidak membuat Iki patah semangat untuk terus berlatih agar dirinya itu bisa menjadi lebih overpower lagi dan diakui oleh keluarganya. Hingga kehidupan Iki itu benar-benar berubah ketika Iki bertemu dengan Alamak, hitam maksud aing itu. Ya, secara tidak sengaja Iki bertemu dengan seorang wanita berambut merah yang ternyata wanita ini merupakan seorang putri dari negara barat, lebih tepatnya kerajaan Vermilion yang diketahui bernama Stella. Tapi kawaii banget ya anjing, jadi pengen cari Joji. Stop it. Get some help. Berbeda dengan Iki, Stella ini merupakan seorang kesatria pedang berank A. Nah, Stella yang tidak rela bulut-bulutnya baru saja dilihat oleh rakyat jelata seperti Iki, tentu dong tidak terima. Dan ya, meskipun hari ini merupakan hari pertama Stella masuk sekolah, Stella langsung mengajak duel Iki dengan taruhan. Bagi siapa saja yang kalah dalam duel ini, pihak yang kalah harus rela menjadi pelayan, budak, dan juga harus rela melakukan apa saja untuk pihak pemenang. Baba Bowie. Wow, mendengar harus melakukan apa saja, tentu tanpa pikir panjang, Iki pun langsung lah ya menerima tantangan duel dari Stella.
Fun fact aja ya, dengan statusnya yang seorang tuan putri serta ranknya yang berank A, Stella ini sama sekali tidak pernah mengalami kekalahan dalam berduel. Sampai dirinya berduel dengan Iki. Ya, meskipun awalnya Stella benar-benar mendominasi pertandingan dan menyerang Iki secara brutal dan juga ugal-ugalan, tapi dengan kecepatan, refleks, serta skill Iki yang dapat meniru gaya berpedang seseorang, walaupun sungkar dipercaya, Iki sang rank F yang selama ini direndahkan oleh semua orang pun berhasil mengalahkan Stella dengan begitu mudahnya. 生きる力の全てを1分に凝縮して絞り尽くす。これが僕の編み出したノーブルアーツ。僕の最強をもって君の最強を打ち破る。 Kalau se-OP itu, kenapa Iki bisa berada di rank F, Bang? Aisyah boloho, kan Aing sudah bilang ya, si Iki itu tidak naik kelas. Yang oleh sebab itu, mau se-OP apapun Iki, tapi kalau Iki ini tidak naik kelas, maka rank Iki akan turun ke rank yang terendah. Tapi ya bodoh amat lah ya. Karena setelah Stella ini dikalahkan oleh Iki, entah mengapa gitu ya, Stella ini nampak terpesona ketika dirinya melihat tubuh Iki yang kayak ingin cepat-cepat dicukuruk gimana gitu, Bang. Bahkan nih ya, sebagai pihak yang kalah, Stella ini pasrah boy. Jikalau Iki mau menjadikannya sebagai pelayan kah, mau menjadikannya sebagai inu dan diajak jalan-jalan di taman kah, sepertinya yang ini menarik. Atau bahkan jika Iki ingin meminta Stella untuk melakukan ini, itu, dan anu pun Stella siap kok, buang. Alamak, langsung tancap gas sih kalau aing mah. Tapi karena Iki ini sama sekali tidak butuh akan hal-hal tersebut, di sini daripada meminta Stella untuk menjadi buskinya alias budak ski di piu-piunya, Iki justru ingin Stella menjadi 僕のルームメイトになってよ。ステラさんともっと仲良くなりたいなって思ってさ。 Dan ya dari sinilah kisah Iki sang rank F bersama seorang putri pecinta cukurukuk pun baru saja dimulai, Kang. Tapi ya karena Iki ini baru saja mengalahkan rank A dengan begitu ciamik, dari situlah nama Iki ini pun mulai harum di mata para wanita. Salah satunya adalah sang wanita berkacamata yang diketahui bernama Kagami, yang saat ini begitu nempel banget bro kepada Iki. Wah, Stella yang melihat ayangnya tiba-tiba saja ditempel oleh bulut-bulut lain, tentu dong merasa cemburu brutal ya para penonton. Tapi ketika Iki baru saja akan menjelaskan semuanya kepada Stella, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok wanita imut berambut putih yang katanya si adik dari Iki ya. Tapi adik berambut putih bersilaturahmi bibir. Sepertinya pernah lihat di mana ya. Untung kakaknya juga bukan berambut putih. Kenapa emangnya, Bang? Nanti tragedi kolong meja terjadi lagi dong. Perkenalkan para penonton, adik yang begitu menyayangi kakaknya ini bernama Shijuku. Dan mungkin hanya Shijuku sajalah ya yang begitu menyayangi Iki, memperdulikan Iki dan mencintai Iki. Bahkan saking cintanya dicukuruk pun gas lah. Sweet Home Alabama. Dikala seluruh keluarga yang lain membuang MC kita ini, tak ingin kejadian-kejadian di anime sebelah terjadi di sini, Stella pun langsung lah yang memisahkan mereka berdua. Sedangkan si Juku yang mengetahui bahwa kini kakaknya tengah ditaksir oleh wanita bulut-bulut, apalagi ketika Stella mengatakan kepada si Juku, ya seketika membuat mereka berdua itu tidak akur lah, cuma demi memperebutkan pisang Ambon Iki yang belum matang. Deba, bus.
Bahkan ini ya bro, saking tidak maunya pisang Ambon milik Iki ini dimakan oleh adiknya sendiri, Stella pun sampai nekat melakukan 息入るわよ。どうぞ。その息の体を洗ってあげようと思って。 Apakah ini saatnya? Yang awalnya sih Stella memang berniat hanya ingin membasuh tubuh Mamang Iki tol kita ya, tapi pluk, tali sucinya pun jatuh Mang. Belum menyerah untuk mendapatkan pisang Ambon di keesokan harinya, Stella pun dengan malu-malu kucingnya mencoba mengutarakan keinginannya untuk mengajak Mamang Iki kita berkencan. Tapi belum sempat Stella mengajak Iki berkencan, ya dengan terpaksa deh kini kita diperlihatkan Mamang Iki, Stella, Shizuku, dan rekan satu kamar Shizuku yang diketahui bernama Ajat Letup-Letup. Tapi tenang cu, tidak akan terjadi enter-enteran kok meskipun Ajat Letup-Letup sekamar dengan Shizuku, karena faktanya Ajat Letup-Letup ini seorang 僕のルームメイトのアリスインラギよ。アリスって呼んで。アリス？やだ、いきなりそんなジロジロ。お兄さんたらエッチ。私も狙ってみちゃおうかな。Iya, pemain bola merconying. Yang awalnya sih kencan ganda mereka ini berjalan dengan lancar dan sangat sweet home Alabama sekali ya para penonton. Seperti ああ、しずく。せっかく綺麗な格好してるんだから。 hingga ke sweet home Alabamaan ini seketika berubah menjadi mencekam dikala tiba-tiba saja mall yang mereka kunjungi ini dibajak oleh beberapa villain kroco. どうした？一人や二人潜んでたところでや。おい、やめねえか。 Stella yang terpisah dari Iki ini sih awalnya berniat untuk menyelamatkan para warga sipil yang ditawan ya dengan menggunakan senjatanya. Tapi karena para villain kroco ini menggunakan Sandra untuk mengancam Stella dan memaksa Stella untuk 皇女様が謝るんですよ。全裸で土下座してね。 Emang gak ada yang benar cu NPC berambut blonde. Yang untungnya sih belum sempat Stella membuka seluruh armornya, Shizuku seketika menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah perisai sihir dari air yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Dan Iki yang sudah sangat geram nyoh ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti itu oleh si blonde, tentu dong dengan menggunakan skill overpower lainnya yang bernama 一頭しら。今、色はいらない。 必要な情報のみに振り分け、あの左手に受け止められれば攻撃は無効化される。 Di sini dengan cepat, ciamik, dan begitu mempesona, Iki pun langsung mengkombo brutal sang NPC kroco berambut blonde tersebut. Tapi ketika baru saja Iki akan menyelesaikan ini semua, tiba-tiba saja muncullah 犬か、おぼろ好き。 Ya, muncullah sesosok NPC yang lebih wontoru lagi dari si blonde yang diketahui bernama Kirihara. Dan kalian tahu atau tidak, si Kirihara inilah cuy yang menyebabkan Iki sampai tidak naik kelas. Sebab faktanya Kirihara ini sudah dibayar oleh keluarga Kurogane untuk terus memprovokasi Iki untuk membuat Iki ini melanggar peraturan sekolah. Plus juga dalam hal kekuatan, bisa dibilang Kirihara merupakan musuh alami Iki lah yang seorang pengguna pedang. Karena selain Kirihara menggunakan panah sebagai senjatanya, kekuatan Kirihara ini adalah dapat menghilangkan hawa keberadaannya. Kirihara-kun. 久しぶりだね、黒金一輝くん。君まだ学校にいたんだ。 Yang oleh sebab itulah ketika Iki melihat Kirihara sekarang, rasa trauma Iki itu mulai muncul kembali ya para penonton. Rasa trauma Iki semakin menjadi ketika pada pertandingan awal Iki harus melawan Kirihara sang NPC super duper wontoru. 今度は逃げないでくれよ。ワーストワン。
Yang awalnya sih pada pertandingan ini, Iki berhasil mengimbangi perlawanan dari Kirihara ya dengan menebak arah panah yang ditembakkan dari Kirihara. Tapi ingat awalnya, sebab ketika Kirihara menggunakan skill 2-nya yaitu menghilangkan arah panah, menghilangkan hawa keberadaan, disitulah Iki mulai keteteran melawan Kirihara. Tak hanya itu saja bro, dengan bacotan para NPC seperti wah, tentu membuat Iki itu semakin terpuruk dalam jurang keputusasaannya. Tapi di tengah-tengah para NPC yang terus-menerus menyoraki Iki, Stella sebagai ayangnya adalah satu-satunya orang yang memberikan semangat penuh kepada Iki untuk tidak pantang menyerah, terus bangkit, dan kalahkanlah si Kirihara Wantoro tersebut dengan kekuatan penuh semangatnya. Plus, dan barulah bro dari sini Iki yang mendengar semangatan dari ayangnya itu pun seketika membuatnya semakin guacor, dan dengan skill 2-nya yaitu dia Unlimited Vision atau penglihatan tanpa batas yang dipadu dengan refleks serta skill Iki yang benar-benar di atas rata-rata. Maka dengan GG-nya ini mah mang Iki berhasil memberikan paham kepada Kirihara siapa rajanya. Dan para NPC yang tadinya membacoti Iki pun auto olohok-hok cainying. Sumpah kalau lain jadi Iki auto bantai-bantai cuy, ini murid-murid Wantoro. Oh iya bro, karena Iki sadar bahwa Stella ini benar-benar mencintai dan menerima masa lalu Iki yang begitu suram, maka dari sini setelah pertandingan Iki melawan Kirihara Wantoro selesai, mereka berdua pun resmi jadian ya Kang. Kalian kapan punya pacar? Tapi ya meskipun kini mereka berdua sudah resmi berpacaran, boro-boro cukurukuk bajir pegangan tangan aja nggak pernah gitu kan? Gak boleh cukurukuk lah bang, kan haram. Emang pacaran halal? Dan justru karena pertandingan demi pertandingan Iki dapat lewati dengan begitu EZ-nya, Iki malah menjadi super populer di sekolahnya dan mulai digemari oleh banyak wanita-wanita yang ada di sekolahnya ya para emblo-emblo sekalian. Salah satunya seorang wanita dari kelas 3 yang diketahui bernama Ayase. Tapi tenang kok, alasan Ayase selama 1 minggu ini menguntit Iki itu bukan karena Ayase yang ingin diam-diam mencukurukuk Iki atau bagaimana ya. Ya meskipun Aing berharap ke sana sih. Melainkan sebagai anak dari seorang samurai terkenal dengan julukan Last Samurai, Ayase ini ingin Iki mengajari teknik berpedang agar dirinya bisa lebih hebat dan kuat dari sang ayah. Lalu kenapa Ayase tidak meminta belajar aja gitu kan kepada ayahnya sendiri yang jelas-jelas jauh lebih OP dan berpengalaman daripada Iki? So, begini Kocokers, beberapa bulan yang lalu, dojo milik sang ayah itu didatangi oleh murid SMA sekaligus pria yang berhasil masuk ke dalam 8 besar turnamen nasional yang diketahui bernama Kurasaki. Nah, di mana pada duel tersebut Kurasaki itu ingin jika ia nanti memenangkan duelnya dengan sang Last Samurai, dojo ini akan menjadi miliknya. Ayah-ayah sih ya sebenarnya ayo-ayo aja gitu kan, wong dirinya juga pede dengan kekuatan serta pengalamannya. Tapi ya karena si ayah ini lupa kalau dirinya sekarang udah
puir, maka pergerakan sang ayah pun mulai melambat, power sang ayah yang tidak seberapa, dan ya sebenarnya sang ayah bisa saja mengalahkan Kurosaki dengan jurus rahasia miliknya. Tapi di detik-detik terakhir, cerot, nyeri cangkeng, atau dalam bahasa Indonesianya mah sakit punggung lah. Dan ya Kurosaki yang melihat akan kesempatan untuk menyerang balik pun dengan brutalnya langsung menghajar ayah Ayase hingga cering, koma sekarang cuy. Nah, Ayase yang tidak terima akan kekalahan sang ayah meminta kepada Ikki untuk memberikannya beberapa tips and trik agar dirinya itu bisa jauh lebih kuat dan cepatlah dari sang ayah, supaya Ayase ini bisa membalaskan dendamnya kepada Kurosaki. Ya, ketika Ikki sih sebenarnya kekuatan Ayase ini sudah cukup OP ya, dan satu-satunya tembok yang menghalangi kekuatan Ayase dengan sang ayah itu adalah jenis kelamin mereka. Karena kan Ayase ini seorang perempuan ya, dan tentunya mau si Ayase latihan dari pagi sampai pagi pun, Ayase tidak akan pernah bisa menyamai power dan kecepatan dari ayahnya tersebut. Tapi tenang, bukan berarti hal itu mustahil. Dan dengan teknik akupuntur yang Ikki pelajari, Ikki bisa-bisa saja kok mengeluarkan seluruh potensi dan bakat yang selama ini Ayase miliki. Tapi ya itu, apakah Ayase siap gak jika gaya berpedangnya akan berubah drastis? Ayase yang kini benar-benar memiliki tekad yang kuat pun tanpa pikir panjang langsung menerima resiko tersebut. Tapi akupuntur yang diberikan Ikki ini adalah sepertinya diriku harus belajar teknik ini kepada Ikki deh. Ya, benar saja. Setelah diberikan sedikit teknik akupuntur oleh Ikki, gerakan dan power dari Ayase pun seketika meningkat drastis. Sedangkan Stella yang melihat ayangnya malah melakukan ini, malah melakukan itu, dan malah melakukan anu-anu dengan wanita lain, tentu dong merasa cemburu. Wangi. Tapi ya di sini Ikki mengatakan kepada Stella, tenang saja sayang, niatku ini murni kok untuk membantu Stella. Ya paling diam-diam dia jebol gitu kan. Nah, sebenarnya si Ikki itu sempat sekali bertemu dengan Kurosaki ya ketika dirinya sedang mampir sebentar ke sebuah restoran. Tapi dalam pertemuan pertama itu, Kurosaki yang mengetahui bahwa Ikki ini merupakan seorang samurai yang sok ingin melindungi Ayase dari dirinya, tiba-tiba saja Kurosaki melakukan Wabi no shirushi da. Uketotte kure. Itadaku yo. Modar cucu. Tapi meskipun sudah bocor kayak gini, masih bisa-bisanya senyum Mang MC kita. Kalau aing jadi Ikki dan memiliki kekuatan seperti Lord Kyaga, aing rubah si Kurosaki ini jadi cewek, aing buat teman-temannya menjadi gila cukurukuk, dan aing sekap si Kurosaki di gudang bersama teman-temannya, dan biarkan si Kurosaki ini meninggoy dengan cara dicukurukuk bojir oleh teman-temannya sendiri. Sedangkan Ayase ya nggak beda jauh cuy sebenarnya dengan Kurosaki, dimana ketika dirinya mendapatkan sebuah notifikasi bahwa lawan selanjutnya adalah Ikki, sifat Ayase seketika berubah drastis. Yang mana karena Ayase tahu bahwa ulti Ikki yang merupakan Itosura ini hanya bisa digunakan sekali dalam sehari, di sini Ayase pun merencanakan untuk lompat dari gedung sekolah dan memaksa Ikki untuk menggunakan skill Itosuranya guna menyelamatkan dirinya. Itosura! Ya entah apa yang ada di pikiran Ayase sampai-sampai dirinya rela melakukan teknik curang seperti ini. Tapi aduh jiracu, karena MC kita ini terlalu lapang sekali ya dadanya. Alih-alih melakukan balas dendam, justru Ikki bertekad untuk membuat Ayase bertobat pada pertandingan mereka nanti. Singkat cerita, meskipun dalam pertandingan ini Ikki benar-benar dibuat kewalahan dan tak sedikit mendapatkan luka sayatan dari Ayase, orang yang sudah Ikki ajarkan sepenuh hati seperti ini.
Tapi dengan tekad yang kuat serta ketulusan hati Iki yang benar-benar tulus banget nih, Iki pun lambat laun mulai bisa beradaptasi dengan serangan Ayase. Dan hanya dalam sekali skill saja yaitu Kage Bunshin no Jutsu, Iki berhasil mengalahkan Ayase tanpa perlu melukainya. Daiyon Hiken Shinkiro. Tak berhenti sampai situ saja. Dengan niat tulus Iki yang benar-benar ingin membantu semua masalah Ayase, di sini Iki pun langsung mengeluarkan ceramah ninjutsunya yang seketika membuat Ayase itu auto tobatlah ya dan kembali ke jalan yang benar. その一言が聞きたかった。 Sudah selesai? Belum dong. Demi mengembalikan dojo sang ayah yang kini dikuasai oleh Kurasaki, Iki sampai rela-rela datang menemui Kurasaki untuk melakukan duel secara serius dengan dirinya. Orochimaru. Yang tentu, sebagai peserta yang pernah memasuki 8 besar turnamen tingkat nasional, kekuatan Kurasaki ini bisa dibilang cukup OP ya dan bisa membuat Iki kewalahan melawan dirinya. Tapi karena Iki pun merupakan seorang kesatria pedang sejati, semakin OP musuh yang ia lawan justru membuat Iki ini semakin bersemangat. Yang oleh sebab itu, pada serangan terakhir mereka, dengan skill perfect kopinya, Iki meniru jurus rahasia dari keluarga Ayase, yaitu Tenai, Teni, ya itulah pokoknya, Maho dan... Ya, pada akhirnya dengan jurus tersebut, Iki berhasil mengalahkan Kurasaki dan berhasil merebut dojo milik ayah Ayase kembali. Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan akan pertandingan Shijuku yang kali ini lawan Shijuku itu bukan main-main ya, yaitu sang ketua OSIS sekaligus siswa terkuat di sekolah mereka bernama Toka. Todoroke Narukami. Yang mana meskipun Shijuku ini bisa dibilang murid kelas 1 yang potensial dengan kekuatan overpowernya yaitu sebuah perisai air yang bisa bertahan secara absolut sekaligus menyerang, tapi ya tetap saja di hadapan Toka yang tahun kemarin sampai masuk ke dalam semifinal turnamen nasional, kekuatan Shijuku ini ya tidak berarti apa-apalah di hadapan Toka. Meskipun Shijuku sudah mencoba menyerang melalui titik buta Toka seperti ini, menjaga jarak aman ketika dirinya melawan Toka. Namun dengan teknik super mematikan dari Toka yaitu Raikiri, Shijuku pun dapat Toka kalahkan dengan begitu mudahnya. Raikiri. Tapi masalah yang lebih serius justru menimpa Iki. Sebab keluarga Kurogane yang sadar bahwa satu-satunya anak yang mereka banggakan sudah tereliminasi dalam pertandingan dan hanya menyisakan anak buangan seperti Iki saja, maka dari itu, sama seperti tahun kemarin, keluarga Kurogane pun menyiapkan seorang paparazi untuk membongkar hubungan Iki dengan Stella yang seorang putri dari kerajaan Vermilion ke seluruh penjuru dunia. どうしたんだい？新聞？グレンの工場禁断の火遊び？
Yang tentu dong dengan gegernya berita tersebut, Iki pun ditahan oleh keluarga Kurogane dengan ancaman Iki yang sudah mencoreng nama baik keluarga. Hal ini keluarga Kurogane lakukan agar Iki itu gagal ya untuk melaju ke tahap nasional, yang mana pada masa kurungan Iki ini, Iki sengaja tidak diberi makan, tidak diberi hak untuk membela diri, serta bertarung di dalam sel dengan keadaan psikis Iki yang ya pelan-pelan mulai hancur. 勝者黒金一家か。いやお見事。 Apalagi ketika Iki bertemu dengan sang ayah, hanya demi untuk membuktikan bahwa dirinya itu bukanlah anak yang tidak berbakat dan bisa mengharumkan nama baik keluarga dengan bakatnya. Tapi jawaban sang ayah adalah, いや、無益で済むならまだいい。最悪なのは半端な力で半端に結果を出すことだ。今のお前のように。 Hilang sudah motivasi Iki dalam bertarung, hilang juga sudah keinginan Iki untuk terus hidup, dan di sini Iki mempertanyakan untuk apa ia selalu membantu orang dengan kebaikannya, dan untuk apa pula ia dilahirkan jika ia tidak diinginkan. Hingga ketika Iki benar-benar akan berubah menjadi villain dan mengcosplay menjadi Itachi, Iki teringat akan alasan ia hidup, akan kenapa dirinya selalu berbuat baik kepada orang, dan akan kenapa dirinya ada di dunia ini itu adalah karena Iki memiliki wanita yang sangat mencintainya, yaitu Stella. Yang untungnya juga keluarga Stella ini sama sekali tidak mempermasalahkan hubungan Stella dengan Iki ya, dan justru menyalahkan pihak keluarga Kurogane yang sudah membuat propaganda akan isu anaknya yang sudah berpacaran dengan seorang siswa berrank F. Tapi bukan berarti propaganda keluarga Kurogane ini sudah selesai ya bro, yang mana keluarga Kurogane baru akan menyelesaikan propaganda ini jikalau Iki bisa melewati pertandingan terakhirnya pada turnamen yang akan datang. Dan jika di turnamen yang akan datang nanti Iki bisa memenangkan pertarungannya dan lolos seleksi ke turnamen nasional, pihak keluarga berjanji mulai saat itu keluarga Kurogane tidak akan mengganggu Iki sama sekali. Tapi ya itu, lawan pertandingan Iki selanjutnya merupakan sang siswa terkuat di sekolah mereka, yaitu Toka. Ditambah ini nih, dengan mental Iki yang kali ini benar-benar hancur, sudah berhari-hari tidak diberi makan, serta Iki yang dipaksa untuk berlari dari rumahnya menuju lokasi pertandingan dengan jarak yang cukup jauh. Ya mungkin jika kita pikir secara logika, hal tersebut nampak mustahil gitu kan. Namun untungnya, karena selama ini Iki sudah membantu banyak orang dengan hatinya yang begitu tulus dan lembut, kini kebaikan itu pun berbalik kepada Iki. Semua orang yang sudah dibantu Iki selama ini pun berbondong-bondong mengulurkan tangannya kepada Iki hanya untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, serta memberikan dukungannya untuk Iki, yang Iki serap sebagai bahan bakarnya untuk terus maju dan melewati pertandingan yang ada. 一体何を迷っていたんだ。僕にはステラとの約束だってあったじゃないか。二人で行きましょう。騎士の高みへ。 Nah, pada pertandingan ini Iki yang sadar jika ia lama-lama bertarung dengan Toka mungkin ia akan langsung kalah, yang oleh sebab itu Iki pun memutuskan untuk mengeluarkan seluruh serangannya, seluruh kemampuannya, dan seluruh skillnya dalam sekali besetan pedangnya saja. Ya meskipun kini tubuh Iki berdarah-darah karena tidak kuat menampung beban yang begitu sangat berat, tapi yang terjadi adalah 第七剣ナイト大キリ魂を研ぎ澄ませ駆け抜けろ極限の一瞬を。 Iya, gelo. Iki berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menyingkirkan siswa paling kuat sekaligus semifinalis pada turnamen nasional dalam sekali kencerotan saja. Wah, para NPC yang dulunya mencemooh Iki karena rank F-nya, kini mereka semua terkagum-kagum kepada Iki. Karena dengan tekad Iki yang kuat, dirinya bisa membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun dunia tidak berpihak padanya, tapi dirinya bisa membuat semua orang mengakuinya. Anjing lah, kelas gini cu. Dan di akhir scene kini kita diperlihatkan Stella yang langsung memeluk Iki. Sekaligus juga Iki mengatakan kepada Stella bahwa ia ingin Stella 僕の家族になってほしい。はい。私を生き
けのお嫁さんにしてください。 Absolut Cinema, Kang. Wah, gelo ini anime bajir. WWW, cu. Dan sebelum video ini ditutup, kini kita diperlihatkan Iki, sesosok siswa berank F yang pernah tidak naik kelas, dipercayai oleh sang ketua OSIS untuk menjadi kapten dari sekolah mereka pada turnamen nasional yang akan diadakan tahun depan. Nggak tahu sih kapan. Dan ending yang sangat mantap bajir. Infokan season 2, Mang. Tapi studionya Silverlink, Mang. Info baca manganya atau like novelnya, Mang.